me just stop trying. Let me just stop fighting. I don't want you good. Baik, selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan permasalahan dan pemecahan pendidikan dan pembangunan di Indonesia saat ini. Saya Katarina Prihatin Pratipa. Saya Gerosadi Tuniati. Saya Herlina Stefanai. Jadi pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pada zaman saat ini, pendidikan merupakan modal yang harus kita miliki dan menghadapi tuntutan zaman. Maju mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Jika pendidikan dalam suatu bangsa itu baik, maka akan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam segi spiritual, inteligensi, dan keterampilan. Selain itu, pendidikan merupakan proses yang penting dalam mencetak generasi bangsa selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Supervisi pendidikan adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat berkaitan erat dengan keprofesionalan guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan, baik pada masa saat ini atau masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut, pendidikan merupakan faktor penting karena pendidikan salah satu penentu mutu sumber daya manusia, di mana manusia dapat membina kepribadiannya dengan jalan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Berikut permasalahan pendidikan dan pengembangan di Indonesia saat ini. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan tentang bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Permasalahan ini timbul akibat masih banyaknya anak usia sekolah yang belum bisa ditampung dalam suatu lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas serta sarana yang disediakan, seperti gedung-gedung sekolah, tenaga pengajar, dan alat serta media belajar. Yang kedua, pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Pemecahan pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang tidak layak pakai, serta pengadaan sistem double shift atau bergantian pagi dan sore untuk penggunaan gedung sekolah agar penggunaannya bisa merata. Yang ketiga, masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia pendidikan dan sistem pendidikan yang kita pakai dapat menjadi penyebab dari permasalahan di atas. Banyaknya belajar Indonesia masih belajar dalam taraf menghafal saja, di mana hanya berbekal hafalan tidak membuat tambahnya suatu kecerdasan maupun tambahnya kedewasaan seseorang. Di dalam belajar seharusnya disertai pemahaman tentang suatu materi, sehingga pemahaman tersebut akan benar-benar menancap pada otak pelajar. Dan pada akhirnya, ketika ia harus terjun dalam masyarakat, ia akan benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang pernah ia pelajari tersebut. Yang keempat, pemecahan masalah mutu pendidikan. Sasaran pemecahan masalah mutu pendidikan adalah perbaikan kualitas komponen pendidikan dan mobilitas komponen-komponen tersebut.
Supaya pemecahan permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara mutu pendidikan dapat diketahui pada kualitas keluarnya. Masyarakat tidak akan melihat proses bagaimana ia belajar. Yang dilihat hanyalah hasil akhir dari sekian lama ia menempuh pendidikan. Permasalahan yang banyak muncul sekarang adalah apakah kualitas keluaran dari sistem pendidikan itu termasuk dalam pribadi yang dirinya sendiri dan lingkungannya. Tetapi jelas tidak mudah mengukur mutu produk keluarnya saja tanpa melihat proses pembelajaran dan proses mendapatkan keluaran tersebut. Selain itu, dalam Sabandi dikatakan bahwa supervisor memegang peranan penting dalam mementingkan kualitas guru agar dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Jabatan supervisor di sekolah meliputi kepala sekolah dan pengajar. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut akan dikatakan mempunyai efisiensi tinggi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasaran. Dan bila sebaliknya, maka efisiensinya rendah. Sumber daya yang dimaksud di sini antara lain adalah tenaga pendidikan dan sarana prasarana pendidikan. Yang keenam, pemecahan masalah efisiensi pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah kualitas. Tentu saja ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar. Yang ketujuh, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan mampu menghasilkan output dari proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan mampu menghasilkan output yang baik, potensial, dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Yang ke-8, pemecahan masalah relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara seperti yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan. Kelima, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan yang timbul antara lain seperti masalah pemerataan pendidikan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut diperlukan rumusan tentang berbagai perumusan yang timbul tersebut dapat teratasi jika pendidikan mampu untuk yang pertama, menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Yang kedua, mencapai hasil pendidikan yang bermutu. Ketiga, terlaksana secara efisien. Keempat, menghasilkan produksi mutu yang relevan. Sekian dan terima kasih.